水皱皱沙条条，红尘已未了。有多少往事心头缠绕？对于做空蹊跷。 Halo Gus, selamat datang di channel Alur Donghua. Buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami yang update setiap hari. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Diceritakan. Di dalam kotak batu giok, pil hijau, seukuran mata naga, diletakkan dengan tenang. Aroma menyegarkan yang telah menyebar di seluruh aula berasal dari pil. Di daratan Douqi, untuk menjadi Douze, seseorang harus dapat mengompres Qi dalam tubuh sendiri ke topan Qi. Tetapi proses mengompresi Qi menjadi siklon Qi memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Setelah gagal, 9 duan Qi seseorang akan kembali ke 8 duan. Beberapa orang yang tidak beruntung perlu mengompres Qi 10 atau lebih waktu sebelum mereka berhasil melakukannya. Tetapi dengan membuang banyak waktu pada kompresi Qi, orang akan kehilangan waktu terbaik untuk berlatih Qi dan dengan demikian menghancurkan masa depan mereka. Qi mengumpulkan kekuatan, penggunaannya adalah untuk memungkinkan seseorang dengan 9 duan Qi memiliki tingkat keberhasilan 100% ketika mencoba untuk mengompres Qi seseorang. Efek ini membuat banyak orang bermata merah. Lagi pula, siapapun itu bukan Douze diperlakukan dengan sangat buruk. Tapi kekuatan berkumpul Qi bukanlah sesuatu yang dibuat oleh alam, melainkan dibuat oleh seseorang, alkemis. Di daratan Douqi, satu-satunya profesi yang lebih diinginkan daripada Douze adalah alkemis. Seperti namanya, alkemis dapat membuat pil khusus yang meningkatkan kekuatan seseorang. Setiap alkemis agen bebas dicari oleh banyak kekuatan. Alasan mengapa alkemis memiliki posisi yang tinggi adalah karena seberapa langka alkemis dan seberapa ketat persyaratan untuk menjadi seorang alkemis. Pertama-tama, seseorang harus dari atribut api, dan kemudian, di dalam atribut api, seseorang harus memiliki sepotong kecil atribut kayu untuk bertindak sebagai katalisis dalam pemisahan pil. Di daratan Douqi, atribut seseorang ditentukan oleh jiwa mereka. Jiwa sejak lahir hanya akan memiliki satu atribut dan menolak atribut lainnya, jadi tidak mungkin bagi seseorang untuk memiliki 2 atribut. Tentu saja, tidak ada yang mustahil. Dalam 1 juta orang, akan selalu ada seseorang yang memiliki jiwa yang bermutasi. Di dalam orang-orang ini yang memiliki jiwa yang bermutasi, beberapa memiliki potensi untuk menjadi alkemis. Namun, seseorang yang memiliki atribut api dan kayu tidak cukup untuk menjadi seorang alkemis. Itu karena seseorang juga harus memiliki persepsi jiwa yang kuat atau cetakan jiwa. Dalam perbaikan pil, 3 persyaratan yang paling penting adalah materi, nyala api dan persepsi jiwa seseorang. Bahan, mereka harus menjadi harta karun alami. Lagi pula, bahkan alkemis terbaik tidak dapat membuat pil dewa dari bahan sampah. Oleh karena itu, bahan dasar yang baik sangat penting untuk pil yang bagus. Nyala api, atau api yang diperlukan saat menyempurnakan pil. Api yang digunakan dalam pil penyempurnaan tidak bisa menjadi api normal tetapi lebih tepatnya, mereka harus berupa api Qi yang dibuat meskipun Douqi dengan atribut api. Tentu saja, ada beberapa api bermutasi yang sangat kuat di alam. Beberapa alkemis yang kuat akan mengambil api ini dan menggunakannya untuk menyempurnakan pil alih-alih api Douqi mereka sendiri. Tidak hanya api yang bermutasi ini meningkatkan tingkat keberhasilan penyempurnaan, mereka juga meningkatkan efektivitas pil, karena pil penyempurnaan adalah tugas yang mengerikan. Periode penyempurnaan yang diperpanjang membutuhkan banyak Douqi, dan karena itu, setiap alkemis yang brilian juga merupakan tipe api yang kuat. Persyaratan terakhir adalah persepsi jiwa. Saat menyempurnakan pil, intensitas nyala perlu dikendalikan dengan presisi yang konyol. Jika nyala api sedikit terlalu panas, pil di dalam tungku akan dibakar menjadi abu, membuang-buang waktu dan upaya sang alkemis. Oleh karena itu, mengendalikan intensitas nyala api adalah prasyarat untuk menjadi seorang alkemis. Tetapi untuk memiliki kendali atas api, seseorang harus memiliki persepsi jiwa yang luar biasa. Tanpa persepsi jiwa, bahkan jika seseorang bertemu atau bahkan melebihi 2 persyaratan pertama, tidak ada gunanya mencoba memperbaiki pil. Dalam kondisi ketat ini, orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis sedikit dan jarang.
Karena tidak ada banyak alkemis, pil magis yang mereka sempurnakan juga sedikit dan jarang. Karena hal-hal langka berharga dan pil pasti dapat didefinisikan sebagai langka, semua alkemis memiliki posisi terhormat, yang berlebihan, posisi. Di dalam aula utama, dengan terengah-engah dari 3 orang tua, generasi muda semuanya menatap kotak batu giok di tangan Geye. Di sebelah ayahnya, Xiao Mei menjilat bibir merahnya dengan lidah lembutnya dan menatap kotak, tanpa berkedip. Hehe, ini disempurnakan oleh penatua kita yang terhormat. Saya pikir semua orang di sini telah mendengar namanya kan. Melihat penampilan yang memalukan dari 3 orang tua, Geye kamu mulai menjadi sombong. Pil ini disempurnakan oleh pil King Gu Hae. Mendengar kata-kata Geye, ketiga penatua sekali lagi mempermalukan diri mereka sendiri. Pil King Gu Hae, seorang alkemis yang sangat berpengaruh di dalam kekaisaran Jiama. Alkimianya misterius dan tidak dapat diprediksi, menyebabkan banyak kekuatan berbeda untuk mencoba membuat dia marah. Gu tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam alkimia, kekuatannya sendiri adalah pada tingkat Douwang dan dia adalah salah satu dari 10 top Douzes di kekaisaran Jiama. Disempurnakan oleh tangannya, nilai bubuk Qi pengumpulan mungkin secara eksponensial lebih tinggi daripada kekuatan pengumpulan Qi normal lainnya. Ketiga penatua tersenyum pada bubuk Qi pengumpulan di dalam kotak batu giok. Jika klan Xiao mendapatkan bubuk Qi pengumpulan ini, maka klan Xiao mungkin dapat mengembangkan Douze muda lainnya. Tepat ketika ketiga penatua berpikir tentang cara mendapatkan pil untuk cucu mereka sendiri, sebuah suara muda yang penuh dengan kemarahan beresonansi di dalam aula utama. Tuan, Geye, akan lebih baik jika Anda menyimpan pil, permintaan Anda. Kami mungkin tidak menerimanya. Aula utama terdiam dan tatapan semua orang berbalik di wajah halus Xiao Yan di sudut. Xiao Yan, kamu tidak punya hak untuk mengatakan apapun sekarang. Diam, salah satu wajah penatua menjadi gelap saat ia berteriak pada Xiao Yan. Xiao Yan, diamlah. Saya tahu bahwa Anda tidak senang dengan ini tetapi kami akan memutuskan apa yang akan terjadi. Penatua tua yang cukup tua berkata kepada Xiao Yan, 3 penatua. Jika putra atau cucu Anda telah merilis pernikahan mereka hari ini, apakah Anda masih akan mengatakan itu? Xiao Yan perlahan-lahan berdiri, tepi mulutnya melengkung ke atas dalam ejekan, karena jelas bahwa ketiga tetua memperlakukannya dengan jijik, mengapa dia harus begitu menghormati mereka? Kamu, mendengar kata-kata Xiao Yan, ketiga penatua tidak dapat menemukan cara untuk berdebat menentang kata-katanya. Penatua ketiga yang pemarah bahkan mulai mewujudkan doukinya dalam kemarahan. 3 orang tua, Xiao Yan GG tidak salah, dia adalah korban dari ini sehingga kalian tidak boleh memutuskan untuknya. Suara seorang gadis yang jernih berdering melintasi aula utama. Mendengar suara gadis itu, kesombongan 3 penatua jatuh dan setelah bertukar pandangan khawatir, mereka semua mengangguk dan duduk kembali. Melihat 3 penatua yang mundur, Xiao Yao memalingkan kepalanya ke belakang dan menatap dengan mendalam pada Xiao Sun Er yang tersenyum. Kamu siapa, untuk dapat membuat ketiga penatua takut Anda? Menekan kebingungannya, Xiao Yao dengan cepat berjalan dan dengan hormat membungkuk kepada ayahnya, Xiao Zhan. Setelah itu, dia berbalik untuk menghadapi Nalan Yanran, perlahan-lahan membiarkan menghirup udara. Dia bertanya, Lady Nalan, saya ingin mengajukan pertanyaan. Kunjungan Anda di sini hari ini, untuk melepaskan pernikahan. Apakah kakek Nalan memberikan persetujuannya? Sebelumnya, ketika Xiao Yan keluar dari sudutnya, Nalan Yanran sudah merasa tidak nyaman dengannya. Sekarang mendengar pertanyaannya, alisnya menggesek. Orang ini, pada awalnya saya pikir dia cukup baik, tapi dia sebenarnya sangat tidak tahu malu. Apakah dia tidak tahu perbedaan antara kita berdua? Mengkritik Xiao Yan dalam benaknya, Nalan Yanran tidak pernah mempertimbangkan bagaimana melepaskan pernikahan itu akan menempatkan Xiao Yan dan ayahnya ke dalam situasi yang canggung dan menyebalkan. Berdiri dan menatapnya harus menjadi suami dari miliknya, Nalan Yanran mengatakan, kakek tidak memberikan persetujuannya, tetapi, ini adalah masalah saya sendiri dan tidak terkait dengannya. Karena kakek belum mengatakan apa-apa maka saya berharap Anda akan memaafkan ayah saya karena tidak menerima permintaan Anda. Pernikahan kami ditetapkan oleh 2 kakek kami dan karena tidak ada dari mereka yang mengatakan untuk melepaskan pernikahan maka pernikahan ini akan berlanjut. Atau, orang-orang yang mencoba melepaskan pernikahan akan tidak menghormati leluhur mereka. Saya pikir,
bahwa dalam klan kami, tidak ada orang yang akan melakukan hal yang tidak terhormat. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menatap lurus ketiga orang tua. Menggunakan judul yang tidak terhormat, Xiao Yan memaksa para penatua untuk diam. Dalam klan yang ketat, melakukan sesuatu yang menghujat seperti tidak menghormati leluhur seseorang akan cukup bagi mereka untuk kehilangan tempat mereka sebagai penatua klan. Kamu, setelah ditolak oleh Xiao Yan, Nalan Yanran tidak dapat menemukan argumen untuk membalas klaim Xiao Yan. Wajahnya menjadi pucat dan sangat menginjak kakinya, sifatnya yang bersinar menjadi jelas. Melihat pemuda itu dengan jijik, dia dengan menjengkelkan berkata, "Dalam kondisi apa Anda akan melepaskan pernikahan? Apakah reparasi terlalu sedikit? Baiklah, saya bisa meminta guru saya untuk memberi Anda 3 ki bubuk ki lagi. Selain itu, jika Anda mau, saya dapat membiarkan Anda bergabung dengan faksi awan berkabut dan mempelajari metode pelatihan Do Ki yang mendalam. Apakah itu cukup?" Mendengar kondisi yang menarik dari Nalan Yanran, pernapasan tiga penatua mulai menjadi berat. Di aula utama, generasi muda menelan air liur, bergabung dengan faksi awan berkabut. Tuhan, itulah impian orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mengatakan semua kondisi ini, Nalan Yanran mengangkat dagunya yang putih salju. Seperti seorang putri yang berbicara kepada para pelayannya, dia menunggu tanggapan Xiao Yan dan tahu bahwa kondisi ini cukup untuk membuat pria muda manapun gila. Oke Gus, sekian dulu ceritanya ya. Kita akan lanjut di video selanjutnya, dan tidak lupa subscribe dan terus dukung channel ini, agar bisa berkembang dan Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih yang sudah subscribe, sampai jumpa lagi, bye-bye.